Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang geofisika. Yang pertama akan dijelaskan oleh Yazid Reza Al-Azhar. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu geofisika, apa itu geolistrik, definisi metodenya. Geolistrik adalah salah satu metode dalam geofisika yang digunakan untuk menyelidiki kondisi bawah permukaan tanah dengan cara mengukur sifat kelistrikan batuan, terutama tahanan jenis atau resistivitas. Metode ini bekerja dengan cara menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah melalui elektroda, mengukur beda potensial atau tegangan yang muncul, menghitung resistivitas batuan. Setiap jenis batuan memiliki nilai resistivitas yang berbeda, sehingga metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi lapisan tanah dari batuan, air tanah, struktur geologi atau sesar rekahan, endapan mineral, dan rongga atau gua bawah tanah. Yang kedua, bagaimana konsep pengukuran geolistrik? Konsep dasar pengukuran geolistrik adalah mengukur tahanan jenis, resistivitas lapisan tanah dan batuan di bawah permukaan tanah dengan cara mengalirkan arus listrik ke dalam tanah lalu mengukur respon tegangannya. Metode ini merupakan bagian dari geofisika yang memanfaatkan perbedaan sifat kelistrikan setiap jenis mineral. Yang ketiga, resistivitas. Maksud konsep tersebut. Resistivitas adalah sifat fisik suatu material yang menunjukkan kemampuan material tersebut dalam menghambat aliran arus listrik. Dalam kajian geofisika, resistivitas digunakan untuk mengetahui kondisi bawah tanah dan batuan melalui geolistrik. Konsep resistivitas didasarkan pada prinsip bahwa setiap jenis batuan atau tanah memiliki nilai hambatan listrik yang berbeda-beda, tergantung pada komposisi mineral, kandungan air, porositas, dan tingkat kerekahannya. Material yang rendah karena arus listrik lebih mudah mengalir, sedangkan batuan yang keras dan kering memiliki resistivitas tinggi karena sulit dialiri arus. Dengan memahami perbedaan nilai resistivitas tersebut, peneliti dapat menginterpretasikan jenis lapisan, ketebalan, keberadaan air tanah, hingga struktur geologi. Yang keempat, prinsip dari pengukuran geolistrik atau pasif dan aktif, sel, potensial, dan resistivitas. Prinsip pengukuran geolistrik dibedakan menjadi metode pasif dan aktif. Pada metode pasif, seperti self potensial atau SP, pengukuran dilakukan tanpa menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah, melainkan dengan mengukur potensial alami yang timbul akibat proses alamiah, seperti aliran fluida bawah permukaan atau reaksi kimia mineral. Metode ini banyak digunakan untuk mendeteksi zona mineralisasi, aliran air tanah, dan sistem digunakan untuk mendeteksi zona mineralisasi dan panas bumi. Sementara itu, metode aktif dilakukan dengan cara menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah melalui elektroda untuk mengukur respon yang dihasilkan. Contohnya adalah metode resistivitas dari induced polarization atau IP. Metode resistivitas mengukur kemampuan batuan dalam menghambat arus listrik atau tahanan jenis, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui variasi lapisan tanah dan batuan. Sedangkan metode IP mengukur kemampuan batuan
dalam menyimpan muatan listrik sementara setelah arus dihentikan, yang sangat efektif untuk mengidentifikasi mineral, logam, atau zona mineralisasi. Secara keseluruhan, prinsip pengukuran geolistrik dalam cabang geofisika memanfaatkan perbedaan sifat kelistrikan material bawah permukaan untuk menginterpretasikan kondisi geologi tanpa perlu pengeboran tambang. Yang kelima, ukur sifat kelistrikan. Pengukuran sifat-sifat kelistrikan dalam metode geolistrik bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisik tanah dan batuan berdasarkan responnya terhadap arus listrik. Dalam kajian geofisika, sifat kelistrikan yang diukur meliputi resistivitas atau tahanan jenis, konduktivitas, potensial alami atau self potensial, dan kemampuan polarisasi terinduksi atau induct polarization atau IP. Resistivitas menunjukkan seberapa besar suatu material menghambat aliran arus listrik, sedangkan konduktivitas adalah sebaliknya, yaitu kemampuan yang muncul akibat proses geokimia atau aliran fluida bawah permukaan tanah. Sementara metode IP mengukur kemampuan batuan menyimpan muatan listrik sementara setelah arus dihentikan. Perbedaan nilai sifat kelistrikan ini dipengaruhi oleh jenis batuan, kandungan air, mineral, porositas, dan tingkat kerekahan, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi lapisan tanah, zona air tanah, maupun struktur geologi di bawah permukaan. Yang keenam, tentang metode aktif dan pasif. Metode geolistrik dibedakan menjadi dua, yaitu metode aktif dan metode pasif, berdasarkan cara memperoleh sumber arus atau medan listriknya. Metode aktif adalah metode yang menggunakan sumber arus buatan yang diinjeksi ke dalam tanah melalui elektroda. Kemudian diukur responnya berupa beda potensial atau efek polarisasi. Contohnya adalah metode resistivitas dan induct polarization atau IP. Pada metode ini, arus listrik sengaja dialirkan sehingga peneliti dapat mengontrol besar arus, jarak elektroda, dan kedalaman investigasi. Metode aktif banyak digunakan untuk mengetahui ketebalan lapisan tanah, mendeteksi tanah, serta eksplorasi mineral karena hasilnya lebih terkontrol dan detail. Sebaliknya, metode pasif tidak menggunakan sumber arus buatan, melainkan mengukur medan atau potensial listrik alami yang sudah di dalam bumi. Contohnya adalah metode self potensial atau SP yang merekam geothermal. Metode pasif biasanya digunakan untuk mendeteksi zona mineralisasi, kebocoran bendungan, dan sistem panas bumi. Kedua metode ini merupakan bagian dari kajian geofisika yang memanfaatkan sifat kelistrikan batuan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan tanpa perlu pengeboran langsung. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Bang Rahmat. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang kenapa metode ini penting, kenapa metode ini paling sering dipakai di bawah permukaan. Metode geolistrik sangat penting dan paling sering digunakan dalam penyelidikan bawah permukaan karena mampu memberikan gambaran kondisi tanah dan batuan secara tepat, relatif murah, dan tanpa perlu pengeboran langsung. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan perbedaan sifat kelistrikan setiap lapisan sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketebalan tanah, batas litologi, keberadaan air tanah, serta zona lemah seperti rekahan dan sesar. Selain itu, metode ini bersifat non-destruktif dan fleksibel untuk
berbagai kebutuhan, baik dalam eksplorasi penambangan, studi geologi, teknik sipil maupun kajian lingkungan. Dalam bidang geofisika, geolistrik menjadi metode yang paling sering dipakai karena efektif menjangkau area luas dengan hasil yang cukup akurat untuk menggambarkan kondisi bawah permukaan bumi. Yang selanjutnya kita akan membahas hukum Ohm atau konsep Ohm. Hukum Ohm adalah prinsip dasar dalam ilmu kelistrikan yang menjelaskan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan dalam suatu penghantar. Konsep ini menyatakan bahwa besar alur listrik yang mengalir melalui material berbanding lurus dengan tegangan yang diberikan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Secara matematis dinyatakan dengan persamaan V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan atau volt dan I adalah arus listrik atau ampere, dan R adalah hambatan atau disebutnya ohm. Artinya, semakin besar tegangan yang diberikan, maka arus yang mengalir semakin besar. Tetapi jika hambatan material tinggi, maka arus yang mengalir akan semakin kecil. Yang selanjutnya, resistivitas batuan atau pengaruh terhadap perbedaan batuan. Resistivitas batuan adalah ukuran kemampuan suatu batuan dalam menghambat aliran alur listrik, dan nilainya sangat dipengaruhi oleh sifat fisik serta komposisi batuan tersebut. Perbedaan jenis batuan akan menghasilkan nilai resistivitas yang berbeda karena dipengaruhi oleh kandungan mineral, kadar air, porositas, dan tingkat rekahan serta tingkat kejenuhan fluida di dalam pori-porinya. Misalnya batuan beku seperti granit atau andesit yang kompak dan kering umumnya memiliki resistivitas tinggi karena sulit menghantarkan alur listrik. Sedangkan batuan sedimen seperti lempung atau pasir jenuh air memiliki resistivitas lebih rendah karena mengandung air dan ion yang bersifat konduktif. Selain itu, zona sesar atau batuan yang banyak rekahan dan terisi air juga cenderung menunjukkan nilai resistivitas rendah. Yang selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi resistivitas apa-apa saja. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi resistivitas antara lain ada jenis dan komposisi mineral, kandungan air, porositas, salinitas atau kandungan ion dalam air, tingkat rekahan, fraktur, suhu, dan tekanan dan pemadatan. Jenis dan komposisi mineral. Batuan yang mengandung mineral logam atau mineral konduktif seperti sulfida memiliki resistivitas rendah, sedangkan batuan yang tersusun dari mineral non-logam seperti kuarsa cenderung memiliki resistivitas tinggi. Kandungan air, artinya semakin tinggi kandungan air dalam pori-pori batuan, semakin rendah nilai resistivitasnya karena air, terutama yang mengandung ion atau garam, dapat menghantarkan listrik. Porositas, yaitu batuan dengan porositas tinggi memiliki banyak ruang pori yang bisa terisi air, sehingga resistivitasnya cenderung lebih rendah dibanding batuan yang sangat kompak. Salinitas atau kandungan ion dalam air. Air dengan kadar garam tinggi lebih konduktif sehingga menurunkan resistivitas batuan. Tingkat rekahan atau fraktur, yaitu batuan yang banyak rekahan dan terisi air biasanya menunjukkan resistivitas lebih rendah dibanding batuan utuh. Suhu, yaitu peningkatan suhu umumnya menurunkan resistivitas karena meningkatkan mobilitas ion. Dan yang terakhir ada tekanan dan pemadatan,
yaitu batuan yang lebih padat biasanya memiliki porositas lebih kecil sehingga resistivitasnya lebih tinggi. Yang selanjutnya, peralatan dalam survei geolistrik apa saja? Ya, contohnya yang pertama ada resistivity meter atau alat ukur geolistrik. Resistivity meter adalah alat utama untuk menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah dan mengukur beda potensial atau tegangan yang dihasilkan. Dari data arus dan tegangan ini dihitung nilai resistivitas beda potensial, resistivitas bawah permukaan. Alat ini biasanya sudah dilengkapi layar digital dan sistem penyimpanan data. Yang selanjutnya ada elektroda atau arus dan potensial. Elektroda adalah batang logam, biasanya stainless steel atau tembaga, yang ditancapkan ke tanah. Elektroda arus dalam kurung atau C1 dan C2 untuk mengalirkan alur listrik. Elektroda potensial P1 dan P2 untuk mengukur beda tegangan. Selanjutnya ada kabel dan multicore kabel. Kabel digunakan untuk menghubungkan elektroda dengan resistivity meter. Pada survei 2D atau 3D biasanya digunakan multicore kabel banyak inti, agar lebih efisien dan mempercepat pengambilan data. Yang selanjutnya ada sumber daya atau misalnya aki dan baterai. Baterai atau aki berfungsi sebagai sumber tenaga untuk mengalirkan arus listrik ke dalam tanah. Pada survei lapangan biasanya digunakan aki bertegangan 12 volt atau lebih besar, tergantung kebutuhan dayanya. Yang terakhir, palu dan peralatan pendukung digunakan untuk menancapkan elektroda ke dalam tanah serta membantu pemasangan alat di lapangan. Dan materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi atau susunan elektroda apa saja. Minimal 5, dijelaskan seperti Schlumberger, dipol, Wiener alpha, Wiener beta, Wiener gamma, dan pol. Dalam survei geolistrik, konfigurasi atau susunan elektroda adalah cara penempatan elektroda arus dan elektroda potensial di permukaan tanah untuk memperoleh data resistivitas bawah permukaan. Pemilihan konfigurasi mempengaruhi kedalaman penetrasi, resolusi data, dan sensitivitas terhadap struktur geologi. Dalam kajian geofisika, beberapa konfigurasi yang umum digunakan antara lain: yang pertama ada Schlumberger. Konfigurasi ini menempatkan dua elektroda arus C1 dan C2 berjauhan, sedangkan dua elektroda potensial P1 dan P2 berada di tengah dengan jarak lebih dekat. Pada saat sounding, jarak elektroda arus diperbesar untuk menjangkau kedalaman lebih dalam, sementara elektroda potensial jarang dipindahkan. Konfigurasi ini efektif untuk mengetahui variasi resistivitas vertikal dan banyak digunakan dalam eksplorasi air tanah. Selanjutnya dipol. Pada konfigurasi ini, elektroda harus membentuk satu pasangan atau disebut dipol, dan elektroda potensial juga membentuk satu pasangan dipol yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Konfigurasi ini sangat baik untuk mendeteksi struktur lateral seperti sesar dan rekahan karena memiliki resolusi horizontal yang sangat tinggi. Yang ketiga ada Wiener alpha. Semua elektroda disusun dalam satu garis lurus dengan jarak yang sama antar elektroda A. Susunannya adalah C1, P1, P2, dan C2. Konfigurasi ini sederhana, memiliki sinyal yang kuat, dan sering digunakan untuk pemetaan resistivitas dangkal.
Dan selanjutnya Wiener beta masih menggunakan jarak elektroda yang sama, tetapi susunannya berbeda dengan Wiener alpha. Posisi elektroda, arus dan potensial diubah sehingga sensitivitasnya terhadap variasi lateral lebih baik dibandingkan Wiener alpha. Dan selanjutnya Wiener gamma merupakan variasi lain dari Wiener dengan susunan elektroda yang berbeda lagi, namun tetap menggunakan jarak antar elektroda yang sama. Konfigurasi ini digunakan untuk meningkatkan resolusi terhadap perubahan resistivitas tertentu. Yang selanjutnya ada pol-pol. Konfigurasi ini menggunakan satu elektroda arus dan satu elektroda potensial di area survei, sedangkan pasangan lainnya ditempatkan sangat jauh, dianggap tak hingga. Konfigurasi ini mampu menjangkau kedalaman lebih besar dan menghasilkan cakupan data luas, tetapi lebih sensitif terhadap gangguan atau noise. Yang terakhir ada pol-dipol, merupakan kombinasi antara pol dan dipol, di mana satu elektroda harus ditempatkan jauh, sementara satu pasangan elektroda potensial berada di area survei. Konfigurasi ini sering digunakan dalam survei 2D karena cukup sensitif terhadap struktur lateral. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan spasi pengukuran mempengaruhi perbedaan. Spasi pengukuran dalam survei geolistrik adalah jarak antar elektroda yang digunakan saat pengambilan data, dan jarak ini sangat mempengaruhi hasil serta resolusi interpretasi bawah permukaan. Semakin kecil spasi elektroda, maka data yang diperoleh lebih detail dan sensitif terhadap perubahan lapisan dangkal, sehingga cocok untuk mendeteksi variasi litologi permukaan atau zona lemah dekat permukaan. Sebaliknya, semakin besar spasi elektroda, arus listrik akan menembus lebih dalam sehingga informasi yang diperoleh mempresentasikan lapisan yang lebih dalam, tetapi dengan resolusi yang lebih rendah pada detail kecil. Selanjutnya, dari konfigurasi untuk mapping bagus yang mana dan resolusi bagus yang mana. Untuk mapping atau pemetaan area secara umum dan stabil, konfigurasi Wiener alpha sering dianggap paling baik. Hal ini karena jarak antar elektroda sama dan sinyal yang dihasilkan relatif kuat serta stabil terhadap gangguan atau noise. Wiener alpha memberikan hasil yang baik untuk pemetaan resistivitas dangkal dan distribusi lapisan secara umum, terutama pada survei air tanah dan studi lingkungan. Sedangkan untuk resolusi yang lebih baik terhadap perubahan lateral atau struktur seperti sesar dan rekahan, konfigurasi dipol-dipol lebih unggul. Konfigurasi ini memiliki sensitivitas horizontal yang tinggi sehingga mampu memperlihatkan variasi resistivitas secara detail, terutama untuk survei 2D dalam eksplorasi mineral dan identifikasi struktur geologi. Namun kekurangannya adalah lebih sensitif terhadap noise dibandingkan Wiener. Dan selanjutnya konsep akuisisi atau pengambilan data lapangan. Dan jelaskan apa yang kalian tahu. Konsep akuisisi atau pengambilan data lapangan dalam survei geolistrik adalah proses pengumpulan data resistivitas secara sistematis dan terkontrol untuk memperoleh gambaran kondisi bawah permukaan. Akuisisi dimulai dari tahap perencanaan, yaitu menentukan tujuan survei, misalnya eksplorasi air tanah, mineral, atau identifikasi sesar, memilih konfigurasi elektroda yang sesuai, serta menentukan panjang lintasan dan spasi elektroda. Setelah itu, dilakukan pemasangan elektroda di sepanjang lintasan sesuai konfigurasi yang dipilih. Kemudian, alat resistivity meter dihubungkan dengan kabel dan sumber daya. Pada tahap pengukuran,
arus listrik diinjeksi ke dalam tanah melalui elektroda arus. Lalu beda potensial diukur oleh elektroda potensial. Data yang direkam berupa nilai arus, tegangan, dan kemudian dihitung menjadi resistivitas semu. Pengambilan data dilakukan secara bertahap dengan mengubah jarak atau posisi elektroda untuk mendapatkan variasi kedalaman dan cakupan area. Selama proses akuisisi, kualitas data harus diperhatikan seperti memastikan elektroda tertancap baik, menghindari gangguan noise, misalnya kabel listrik atau pagar besi, serta melakukan pengecekan nilai error pada alat. Selanjutnya, cara pengambilan datanya. Cara pengambilan data pada survei geolistrik dilakukan secara bertahap yang sistematis di lapangan agar diperoleh nilai resistivitas bawah permukaan yang akurat. Pertama, dilakukan penentuan lokasi dan lintasan survei sesuai tujuan penelitian. Kemudian dipilih konfigurasi elektroda yang sesuai, misalnya Wiener, Schamberger, atau dipol-dipol. Setelah itu, elektroda ditancapkan ke dalam tanah sepanjang lintasan dengan jarak atau spasi tertentu dan dihubungkan menggunakan kabel ke alat resistivity meter serta sumber daya atau aki. Selanjutnya, arus listrik dialirkan ke dalam tanah melalui elektroda arus C1 dan C2. Sementara elektroda potensial P1 dan P2 mengukur beda yang kemudian digunakan untuk menghitung resistivitas semu berdasarkan prinsip hukum Ohm. Pengukuran dilakukan berulang dengan mengubah jarak atau posisi elektroda untuk mendapatkan variasi kedalaman dan cakupan area. Semakin besar jarak antar elektroda, semakin dalam investigasi yang diperoleh. Selama proses pengambilan data, penting untuk memastikan elektroda tertancap dengan baik, tanah cukup lembab agar kontak listrik bagus, serta menghindari gangguan noise seperti kabel listrik atau benda logam di sekitar lokasi. Dalam bidang geofisika, ketelitian dalam tahap pengambilan data sangat menentukan kualitas hasil interpretasi bawah permukaan. Selanjutnya, penerapan dalam industri atau jelaskan apa yang diukur dalam geoteknik untuk mengukur apa. Penerapan metode geolistrik dalam industri sangat luas karena mampu mengukur sifat kelistrikan bawah permukaan, terutama resistivitas dan kemampuan polarisasi batuan. Nilai resistivitas yang diukur mencerminkan jenis material, tingkat kejenuhan air, porositas, serta kondisi rekahan atau zona lemah di dalam tanah dan batuan. Dalam bidang geoteknik, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi ketebalan lapisan tanah, kedalaman batuan dasar atau bedrock, zona lemah atau lapuk, rongga bawah tanah, serta potensi longsoran. Data resistivitas juga membantu menentukan kondisi fondasi bangunan, stabilitas lereng tambang, serta lokasi akuifer yang dapat mempengaruhi daya dukung tanah. Dengan demikian, dalam kajian geofisika, geolistrik berperan penting sebagai metode investigasi awal sebelum dilakukan pengukuran atau konstruksi, karena mampu memberikan gambaran kondisi bawah permukaan secara cepat, efisien, dan non-destruktif. Dan yang terakhir, studi kasus tentang geolistrik itu apa aja? Berikut contoh studi kasus penggunaan metode geolistrik di berbagai bidang. Salah satu studi kasus yang paling umum adalah eksplorasi air tanah. Di suatu daerah yang mengalami kekeringan, dilakukan survei geolistrik dengan konfigurasi Schamberger untuk mengetahui kedalaman dan ketebalan akuifer. Hasil pengukuran resistivitas menunjukkan adanya lapisan dengan nilai resistivitas rendah sampai sedang pada kedalaman tertentu yang diinterpretasikan sebagai pasir jenuh air. Berdasarkan hasil tersebut, pengukuran dilakukan tepat pada titik anomali dan berhasil menemukan sumber air dengan debit yang baik. Studi ini menunjukkan bahwa geolistrik efektif sebagai metode awal sebelum pengukuran. Dalam pertambangan, geolistrik sering digunakan untuk mendeteksi zona mineralisasi, misalnya pada eksplorasi mineral sulfida.
Metode induced atau polarizon digunakan karena batuan yang mengandung sulfida memiliki respon polarisasi tinggi. Hasil survei menunjukkan anomali chargeability yang signifikan pada suatu zona. Kemudian dilakukan pengeboran dan terbukti terdapat mineralisasi biji. Hal ini membuktikan metode geolistrik membantu mempersempit area target eksplorasi. Pada bidang geoteknik, studi kasus sering dilakukan sebelum pembangunan jalan atau gedung. Survei resistivitas 2D dilakukan untuk mengetahui kedalaman batuan dasar dan mendeteksi zona tanah lunak. Hasil interpretasi menunjukkan adanya lapisan lempung jenuh air dengan resistivitas rendah yang berpotensi menyebabkan penurunan tanah. Informasi ini digunakan untuk perencanaan fondasi yang lebih aman. Sekian dari penjelasan kami tentang geolistrik atau geofisika. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.